Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman wal ihsan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah al-mu'takifin wal mu'takifat pada pusaka i'tikaf yang semoga dicurahkan rahmat, karunia, ampunan dan tinggikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang terus Allah curahkan kepada kita. Di antaranya nikmat waktu yang apabila sedetik berlalu maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Nikmat sehat yang dengannya seseorang bisa lebih kuat dan lebih berlama-lama dalam menjalankan ketaatan. Nikmat lingkungan yang dengannya seseorang termotivasi di dalam jalan-jalan kebaikan, dan semua itu kita rasakan. Bagaimana ketika kita berkumpul di majelis, ketika kita berkumpul bersama, berbeda ketika kita dalam keadaan sendiri ataupun kalau dalam keadaan ramai-ramai dengan orang yang tidak taat, maka semuanya kondisi akan berubah. Maka lingkungan itu bukan sekedar dicari, bukan sekedar ada, namun lingkungan itu diciptakan. Kita yang menciptakan lingkungan. Berusaha mencari, berusaha menatap, berusaha bersabar, berada di atas atau berada di dalam lingkungan yang baik. Dan Allah perintahkan di dalam surah Al-Kahfi bagaimana kita diperintahkan bersabar untuk membersamai orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, yang mereka senantiasa mengingat Allah. Dan semuanya bagian aja. Ya cukup. Ada yang hafal ayatnya di dalam surah Al-Kahfi, perintah kita bersabar untuk bersahabat, berkawan bersama dengan orang-orang yang suka ingat dengan Allah, yang berzikir kepada Allah, yang mengharapkan akhirat, bukan dengan ahli dunia. Sebagian kita kadang sabar sama orang yang berbisnis dengan kita, ya kalau ada salah-salah sabarlah. Tapi kalau sama orang yang mencari akhirat ada salah sedikit, tendanglah. Ada ayatnya. Allah mengatakan wasbir. Kenapa Bu? Ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah yang perintahkan, dan bahkan perintah ini berlaku untuk nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling istiqomah, paling bertakwa, paling sempurna, paling beriman, paling baik. Tapi Rasul diperintahkan Allah untuk bertahan, bersabar
membersamai orang-orang yang menyeru Rabb mereka, bersama dengan lingkungan mereka yang suka ngaji, ibadah, zikir, dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada mereka. Mereka berzikir bil ghadati wal 'ashi, di pagi dan petang hari. Intinya bukan sekadar zikir, tapi apa yang mereka lakukan yuriduna wajah, orang-orang yang ikhlas. Jadi cari orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang gak suka pamer. Karena ada sebagian fenomena jemaah kajian rajin, cuma rajinnya dipamerkan. Nah, cari orang-orang yang ikhlas ketika mereka berzikir menyuruh mereka dengan berbagai macam kata. Di sini bukan sebagai bentuk batasan, bersabar bersama orang yang berzikir di pagi hari, petang hari, bukan tidak saja. Dengan semua orang yang tahu. Kemudian apa kata Allah? Allah tegaskan ditambahkan lagi. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Hanya karena apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Hanya karena engkau mengharapkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Dan kamu jangan taati orang yang kami lalaikan hatinya antikrina dari niat kami, wattaba' hawa, dan mereka atau dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, ini perintah Allah. Maka bersama, hanya tinggal sesaat lagi Ramadan akan berlalu. Betul ya? Berapa hari lagi? 4 atau 5 hari lagi. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Kita yang meninggalkan, Ramadan yang meninggalkan. Ramadan ya? Kita yang tamu atau Ramadan yang tamu? Sudah saya tanya belum? Belum. Ramadan yang tamu atau kita yang tamu? Ibu-ibu sepertinya sepakat Ramadan yang tamu. Bapak gimana? Sama. Ikuti ibu aja biar selamat. Jangan ketawa. Langsung sih. Ramadan yang tamu atau kita yang bertamu? Walaupun benar apa kata Nabi, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Telah datang kepada kalian, berarti yang datang siapa? Ramadan. Kita yang didatangi. Tapi kalau kita lebih dalam lagi merenungkannya, maka hakikatnya sebetulnya kita lah yang tahu Ramadan. Kenapa? Tanpa kita Ramadan tetap ada. Coba renungkan. Tanpa kita Ramadan tetap ada. Lihat, bismillah ta'ala Ramadan tahun depan akan tetap ada. Tapi kita yang barangkali tidak ada. Berarti sejatinya yang sedang mampir di bulan Ramadan, yang sedang bertemu di bulan Ramadan adalah kita. Karena hari-hari tetaplah hari yang akan ada. Kecuali hari-hari tersebut sudah pada ujungnya yaitu hari kiamat, hancuran alam semesta, maka sudah berubah menjadi hari kehidupan akhirat yang abadi. Tetapi hari-hari sepanjang kiamat belum ditegakkan oleh Allah, maka hari-hari dan bulan-bulan itu tetap ada. Waktu itu tetap ada yang tiada dalam kita. Sebagaimana orang-orang yang sudah tiada, sebagaimana orang-orang yang telah berlalu, sebagaimana orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan dunia ini. Dunia tetap ada. Tetapi kalimatnya apa? Meninggal dunia. Berarti dia yang tamu di dunia ini dan dia berpindah ke alam yang lain. Dan sejatinya walaupun Ramadan benar tamu yang datang kepada kita, tapi sejatinya kita yang sedang singgah di bulan Ramadan ini, memang Allah sudah tetapkan umur kita masih ada, tapi belum tentu di tahun yang akan datang kita akan bertemu di Ramadan, walaupun Ramadan tetap akan
datang. Jadi siapa yang tamunya? Kita. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf ya, mukadimahnya kepanjangan. Jadi biasanya nasihat yang tidak dipersiapkan dan tidak dipikirkan sebelum duduk di majelis itu, mudah-mudahan nasihat adalah nasihat yang muncul dari hati, karena nasihat yang muncul dari hati akan terus ke hati yang lain. Itu yang kami harapkan. Baik, kita lanjutkan di dalam surah At-Takwir ya. Saya ingin sarankan lagi tambahan sarannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ini kan sekarang kita sudah terlanjur memulai dari awal juz 30 ya. Dan kita tidak menyesuaikan dengan bacaan Bapak Ibu, karena saya yakin beda-beda sudah sampai mana bacaannya. Ada yang mungkin sudah mulai dari awal lagi karena sudah selesai, ada yang sudah pertengahan di kali ke-10-nya, ada yang mungkin sudah di ujung untuk ke-15 kali hataman, ada yang mungkin ya, atau ada yang hari ini tinggal 3 surat lagi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk ke-30 kalinya hataman Quran. Masya Allah. Semoga di tahun yang akan datang kalau kita jadi tamu Ramadan lagi, status kita itu dia, 1 hari 1 bulan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa teman. Mungkin, insya Allah bisa. Tapi ada yang pernah nyobain 1 hari 3 hari hataman Quran? Ada nggak? 5 hari, 3 hari caranya 3 hari dulu. Ada yang 3 hari, sehari 10 juz, 3 hari hatam. Pernah? Jangan kalau mahasiswi ustadz itu tanya, kalau nggak pernah dipertanyakan ustadznya. Ya maksudnya bukan dipertanyakan karena sebuah prinsip yang harus. Ini jamaah umum. Belum ya? Cobain ya. Mumpung itikaf. Kita mumpung itikaf, insya Allah bisa 10 juz sehari itu paling menghabiskan sekitar, ya maksimalnya kalau lama lelet lambat 10 jam. Maksimalnya itu. Kalau lama lelet lambat bacanya masih sebagian terbata-bata itu 10 jam. Masih ada waktu 14 jam lagi buat tidur, mau kok santai. Kalau anggaplah potong Ustaz, saya dipotong dengan sholat ya 5 menit atau 10 menit kali 5. Dipotong lagi dengan tahajud yang mulai 1 jam. Masih banyak waktu sisanya, masih banyak waktu. Kalau yang lancar, insya Allah itu cuma 5 jam, 10 juz. Nah, setengah juz, 1 juz itu cuma memakan waktu setengah jam, bahkan kurang. Ya 20-25 menit. 30 jam, 30 menit itu masih termasuk lama untuk yang sudah lancar lama. Ya, nah jadi kami sarankan Bapak Ibu yang sekarang sudah sampai mana suratnya, nah ini pegang kitab ini gantian. Jadi walaupun kita nggak baca terjemahannya karena nggak akan sempat ya kita nanti tinggal 5 hari lagi. Misalnya sekarang sedang surat misalnya gitu ya. Sedang surat Ghafir. Nah, setelah selesai surat Ghafir coba baca sebentar aja. Cuma 2 3 lembar nih. Surat Ghafir yang sedang saya baca ini isinya apa sih? Nah, baca tuh. Surat-surat tersebut terletak pada 2 juz ini. Paham ya? Saya berharap Bapak Ibu tolong diamalkan kesalahan saya ini. Biar saya kebagian pahalanya. Jadi saya lagi tidur pagi, ibu-ibu bapak-bapak baca pahalanya nggak biasa dapat. Bisa tidur aja gitu ya. Nyampein tidur. Jariah terus tetap ya. Nah sekarang misalnya coba ibu-ibu misalnya, saya pengen tanya, ada yang sudah sampai pertengahan belum? Untuk kedua kalinya misalnya, siapa aja silakan jawab misalnya. Surat apa Bu?
Atau orang aja siapa aja bebas. Surat Ali Imran. Ya, nah ibu, ketika ibu sampai surat Ali Imran, nah coba ibu nanti ketika setelah selesai aja. Atau saran saya yang kedua sebelum mulai, agar ketika kita akan baca kita udah punya gambaran, oh ayat atau surat yang akan saya baca ini secara keseluruhan intinya ini, faedah-faedahnya ini. Walaupun kita tidak baca per ayat, per kata, per kalimat. Ya saya sarankan begitu. Insya Allah diamalkan ya. Ini gampang nih, satu surat, antum baca ini sebagai murni atau Al-Baqarah 2 juz setengah. Tapi di faedah ini, di kitab ini cuma 2 lembar setengah paling. Maksimal 3 lembar, antum pakai bahasa Indonesia, insya Allah lebih cepat daripada Quran bacanya, ya enggak? Nah, ya. Selesai itu. Itu salah satu, insya Allah bacaan Quran yang antum baca, insya Allah pasti lebih berkah. Karena antum mengamalkan yang dianjurkan dan mengamalkan yang diwajibkan. Ini metode saya sampaikan kenapa? Karena sebagian orang kadang sudah paham, kadang sudah ngerti, sudah tahu kewajibannya, tapi nggak tahu metodenya gimana yang mudah. Saya sampaikan metode seperti itu. Sama seperti orang punya hafalan, sering nanya ke saya, Ustaz, saya hafal gimana cara menjaga cara metode hafalan Quran. Nah, kadang metodenya nggak tahu. Padahal dia bisa, cuma karena metodenya nggak bisa, maka kadang nggak bisa menjalankannya. Apalagi ayat-ayat yang mungkin gitu ya gampang untuk dikembalikan lagi. Nah itu saran saya sebelum kita mulai tadi, agar ketertinggalan kita di hari-hari sebelumnya bisa kita maksimalkan di hari-hari tersisanya. Itu yang kami harapkan, walaupun tidak seutuhnya akan diselesaikan. Baik, kita lanjutkan di surat At-Takwir. Betul ya, surat At-Takwir ya. Dan alangkah lebih baiknya juga sambil bawa terjemahan, lebih baiknya untuk gambaran saja. Surat At-Takwir. Surat At-Takwir termasuk surat Makkiyah. Nama surat ini dinamakan dengan surat At-Takwir karena langsung ya sebab namaannya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tergulungnya matahari di awal surat ini sebagai salah satu tanda bangkitnya hari kiamat, atau sebagai salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Bayangkan matahari yang besar, mana yang lebih besar antara bumi dengan matahari? Matahari. Itu matahari yang besarnya luar biasa. Idza syamsu kuwirat, digulung sama Allah. Subhanallah. Ini kejadian dari kiamat, dahsyat sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan utama surat At-Takwir, kita jumpai Bapak Ibu sekalian, nama surat itu ada yang cuma satu, ada yang beberapa, ya kemarin begitu ya. Seperti kemarin An-Naba. Ada An-Naba, ada At-Tasa'ul, ada Al-Mursirat. Bisa ingat ya? Nggak hafal ya. Ada Al-Mursirat, ada At-Tasa'ul, ada An-Naba. Jadi ada yang lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Al-Fatihah apalagi lebih dari 10. Ya, dalam sebuah judul kita bahkan lebih dari 20 nama surat Al-Fatihah, karena dia surat teragung, banyak nama-namanya. Nah, kalau At-Takwir ini termasuk surat yang cuma satu namanya. Baik, apa pembahasan utama surat At-Takwir? Pembahasan utama surat At-Takwir ini adalah rasa aman ada pada jalan Ar-Rahman. Rasa aman itu ada ketika kita berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Adapun pembahasan utamanya, maksudnya awal suratnya berbicara tentang kejadian yang akan terjadi di hari apa? Kiamat ya. Baik. Tema-tema surat At-Takwir. Yang pertama,
hakikat dari hari kiamat dan huru-haranya. Dan ini terbagi jadi dua. Ada yang terjadi di dunia dan ada yang terjadi nanti setelah manusia dibangkitkan semuanya tanpa terkecuali. Ada yang mati bunuh diri, ada yang mati tua, ada yang mati muda, ada yang mati terbakar, ada yang mati tenggelam, semuanya akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mengalami yang namanya alam barzakh. Sekalipun yang tenggelam tidak ketemu, terbakar, hangus, tak dikuburkan di liang lahat, tapi semuanya mengalami yang namanya alam barzakh. Dan setelah itu semuanya akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan, digiring di padang yang namanya padang mahsyar. Ada sebagian kecandaan kemarin. Ya. Ada sebagian candaan alhamdulillah. Ada dua anak muda bikin podcast lawak gitu ya. Pertama dia berbahasa Inggris, kemudian dia bahasa lain. Kita ini harus belajar bahasa Padang. Kenapa? Karena nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Bukan begitu. Buat bercanda itu. Padahal padang mahsyar itu padang itu ya bukan padang tempat ya, tapi hamparan tempat yang dihamparkan Allah. Nanti tidak ada lagi namanya gunung, lembah, nggak ada. Ada memang khilaf di antara ulama, apakah bumi yang sama ini kita dikumpulkan atau di bumi yang berbeda? Sebagian mengatakan di bumi yang berbeda, sebagian mengatakan masih di bumi yang sama, cuma kondisinya berbeda. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardh, pada hari bumi diganti. Kata sebagian tafsir diganti kondisinya. Salah satunya bumi kan sekarang ada gunung ya, Pak. Kalau kita ada tembok, dianggap di tembok, kita nggak bisa melihat orang yang di balik tembok. Tapi nanti ketika bumi diratakan, maka kondisi sudah berbeda. Dikumpulkan di padang mahsyar, maka nggak ada yang bisa ngumpet, nggak bisa naik dan lain sebagainya. Rata semua. Jadi sebagian ulama mengatakan masih di bumi yang sama, tapi dengan kondisi yang berbeda. Baik. Nah, hakikat terjadinya kiamat dan huru-haranya ada yang di dunia, dan itu difirmankan Allah dari ayat 1 sampai ayat 6. Kita lihat ya. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Subhanallah, kalau kita lihat meteornya, Pak ya. Ini sekarang bintang semuanya. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kita kalau lihat, siapa yang pernah melihat mungkin bagaimana gunung Merapi itu mengeluarkan laharnya. Sekarang bukan lahar jadi hancur gunungnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan surat Al-Qari'ah, dan gunung menjadi apa? Seperti apa ini? Seperti larang-larang yang berterbangan. Seperti kapas-kapas yang berterbangan. Gunung yang dia batu-batu dan sebagainya seperti kapas yang berterbangan. Ini semua kejadian baik yang terjadi sebelum kiamat, apalagi setelah kiamat, semuanya menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan innallaha qawi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Dzul quwwatin matin, kekuatan yang sangat besar, sangat dahsyat. Kemudian dan artinya, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus. Ini maksudnya apa? Maksudnya karena unta itu nanti termasuk, ya, bahkan sekarang juga ya, termasuk harta yang paling mewah, paling megah. Tapi orang nanti nggak peduli lagi, bagi bunting padahal lagi ditunggu kehamilannya, lagi ditunggu kelahirannya, ditinggalkan nggak peduli. Untuk apa? Lari untuk menyelamatkan diri. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, itu terjadi di dunia. Yang kedua, setelah kebangkitan, dari ayat 7 sampai 14, kita baca sebagian aja ya. Di antaranya adalah dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh, artinya tubuh yang tadinya sudah menjadi tulang belulang, maka dibangkitkan lagi, dikumpulkan lagi, dimasukkan lagi ruhnya. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Karena dulu di zaman jahiliyah, salah satu kebiasaan mereka adalah mengubur bayi dalam keadaan hidup-hidup. Malah ditanya, kenapa dibunuh?
Saya nggak tahu bapak saya belum tutup. Ya. Baik. Dan seterusnya ya. Jadi bisa dibaca lebih singkatnya oleh para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, tema yang kedua dalam surat At-Takwir. Kita pengen bacanya sempurna ya sebetulnya. Tapi waktu tidak akan cukup. Kita ingin secara umum ingin tahu dulu gambaran yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Sekali lagi PR kita masih banyak. Sedangkan umur kita pendek, nggak tahu ajal kapan menjemput. Jadi sambil menunggu ajal menjemput, sambil kita terus menyelami makna Quran, yang dengannya semoga waktu-waktu kita yang tersisa ini semakin Allah berkahi. Inna anzalnahu ilaika mubarak. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu kitab yang penuh dengan berkah. Jadi mari kita ngalap berkah untuk kehidupan kita dengan Al-Quran. Hakikat dari wahyu. Yang pertama, bersumpah dengan petunjuk-petunjuk dari alam semesta. Bersumpah dengan petunjuk-petunjuk dari alam semesta. Yaitu dari ayat 15 sampai 18. Maksudnya apa? Maksudnya Allah bersumpah atas nama petunjuk-petunjuk dari alam semesta. Ini hakikat daripada wahyu. Contohnya misalnya di ayat 15. Pada uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Kemudian yang beredar dan terbenam. Jadi Allah bersumpah dengan petunjuk-petunjuk dari alam semesta. Bintang kan salah satu petunjuk yang ada di alam semesta kan. Gitu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, penetapan kenabian Muhammad SAW. Ini hakikat daripada wahyu. Ditetapkannya seorang manusia yang bernama Muhammad SAW atau bernama Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Itu ketika ditetapkan, maka itu petunjuk bahwasanya itulah wahyu yang Allah firmankan kepada Nabi-Nya SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian hakikat wahyu yang ketiga, penetapan bahwasanya Al-Quran datang dari sisi Allah. Ya, 25 sampai 29. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, tapi benar-benar Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya. Yang berikutnya, tema yang ketiga, kehendak hamba tidak akan keluar dari kehendak Allah. Kehendak hamba tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah firmankan di mana? Di ayat terakhir, tambahin itu ya ayatnya. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Artinya kalau kita berkehendak, kehendak kita tetap diatur oleh kehendak Allah. Kalau mereka berkehendak, kehendak mereka tetap diatur oleh kehendak Allah. Jadi semua kehendak makhluk tetap di bawah aturan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya surat faidah surat At-Takwir. Yang pertama, tingginya kedudukan Jibril alaihi salam di sisi Allah. Dari ayat 19 sampai 21. Lihat, saking tingginya kedudukan Jibril, para ikhwan, saking tingginya kedudukan Jibril alaihi salam, maka apa? Dia di langit itu ditaati oleh semua malaikat.
Bahasa kita nggak ada yang berani bangkang sama Jibril, nggak ada yang berani lawan sama Jibril langsung. Alaihi salam. Baik. Kemudian yang berikutnya, jadi halaman berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 13 sumpah. Dengan 13 ya. Bahwasanya setiap jiwa akan diberitahu semua perbuatannya di dunia agar seorang hamba senantiasa memperhatikan kehidupannya dengan senantiasa mengerjakan apa yang bermanfaat untuk dirinya sekarang dan tidak menghabiskan waktunya dengan kesia-siaan dan kelalaian. Tuh, ini bicara diawali dengan sumpah 13 kali Allah. Kemudian yang isi sumpahnya setelah itu adalah ada di ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Karena kan sumpah itu ada qasam, ada muqsam alaih, ada jawabul qasam. Ya. Baik, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kayak kita lah, Bapak Ibu sekalian. Jawab qasam itu begini. Kayak kita menyebutkan demi Allah, kan gitu ya. Demi Allah. Apakah sumpah terus berarti sampai di situ? Hah? Apakah sampai di situ? Enggak kan? Harus ada Pak, demi Allah Pak. Assalamualaikum. Ada ya. Pasti akan ada yang disampaikan. Dan demi Allah ini sebagai apa? Sebagai takkid, sebagai penegasan. Nah, maka akan ada yang disampaikan. Akan ada yang disampaikan dari apa? Dari setelah dia bersumpah. Pak, demi Allah, saya sedang sulit, misalnya. Nah, Allah lihat ketika mengatakan demi ini sampai 13 kali dia. Intinya adalah setelah bersumpah kalimat nafsun ma. Allah mengatakan di ayat 14, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang, jadi maksudnya siapa yang ingin gitu ya, untuk melihat kepada hari kiamat seperti ia melihatnya langsung, jadi benar-benar kayak kejadian melihat langsung, maka hendaklah ia membaca firman Allah itu pada 3 surat, Al-Takwir, Al-Infitar, dengan Al-Insyiqaq. Salah satu suratnya sudah saya baca tadi Tarawih kalau salah. Idza samaa'u fatarat. Jadi at-takwir idza syamsu kuwirat, al-infitar idza samaa'u fatarat, al-insyiqaq idza samaa'u syaqqat. Ya, masih 3 surat ini masih ada di juz 30. Nah, silakan yang mau tahu bagaimana kejadian-kejadian nanti hari kiamat silakan baca. Sematkan ya, baca aja dulu terjemahannya.
3 surat itu. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini faedah lainnya, syayyabatni hudun wal waqi'at wal mursalat wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Nah, lihat surat Hud, al-waqi'ah, al-mursalat, amma yatasaalun atau an-naba, dan idza syamsu kuwirat, takwir, telah membuatku beruban. Apa maksudnya bagaimana? Makanya Pak, orang kalau banyak merenung, banyak berpikir tentang agama, lebih cepat perubahannya. Kenapa? Karena dia berpikir keras, dia merenungkan. Jangan kemudian sih, oh saya tak mau cepat berubah, saya jangan. Enggak. Uban-uban itu yang disebabkan beruban karena kata-kata, maka uban-uban itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Kalau ada orang berubah di atas dosa, di atas maksiat, jadi saksi keburukan pada hari kiamat. Ya, Nabi dibuat berubah karena surat-surat ini. Ini surat-surat yang isinya tadi ya, Al-Waqi'ah sama, tentang kiamat, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, berusahalah untuk mencari teman yang baik karena ia bermanfaat bagimu. Ia mengingatkanmu kepada Allah dan memberimu syafaat dengan izin Allah. Begitu pula hindarilah teman buruk, karena ia membawa keburukan bagimu di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila roh-roh dipertemukan, ayat ke-7 ya, wa idzan nufusu zuwwikat, dan apabila roh dipertemukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seorang yang buruk dapat diketahui dari teman yang buruk. Begitu pula orang yang baik akan berteman dengan orang yang baik. Jadi ruh itu, Ibu, cocok-cocokan. Nah, mungkin ruh yang buruk akan menyatu dengan yang baik. Baik. Kita lanjutkan ya, ada waktu masih lagi ya. Satu lagi, surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ya. Surat Al-Infitar, surat Makkiyah. Nah, kenapa rata-rata tentang kiamat itu Makkiyah semuanya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Apa karakteristik yang membedakan antara Makkiyah dengan Madaniyah? Salah satunya apa? Apa? Di antaranya surat-suratnya pendek-pendek. Apalagi karena lihat Makkiyah, karena Nabi berdakwah di tengah orang-orang musyrik yang tidak beriman dengan hari kiamat. Sedangkan kalau Madaniyah kan orang-orang sudah beriman. Makanya diturunkannya syariat, salat, zakat, puasa, karena sudah beriman, sudah siap dengan syariat. Nah, kalau di sini rata-rata tentang akidah. Ini kejadian begini. Agar mereka mencobayakan, walaupun ya ada akhirnya yang beriman yang tidak. Bergantung kepada hidayah yang Allah turunkan kepada mereka, atau tidak Allah perkenankan hidayah itu datang kepada mereka. Itu salah satu perbedaannya ya. Makanya ini Makkiyah maksudnya. Nah, kalau orang beriman ya sudah beriman gitu. Baik. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Infitar.
Sebab penamaannya surat ini dinamakan dengan nama tersebut karena Allah memulai surat ini dengan terbelahnya alam semesta. Allah berfirman, "Idza samaa'u fatarat." Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan seterusnya. Pembahasan utama surat Al-Infitar. Oh iya, maaf, tadi saya belum menjelaskan. Intisari surat At-Takwir, coba balik lagi ke halaman 363 biar kita bisa tahu korelasinya di mana nih. Pembahasan utama surat adalah rasa aman ada pada jalan Ar-Rahman. Ya. Di akhir surat At-Takwir, lihat coba dibaca atau diperhatikan dari ayat 26 ya, saya bacakan artinya. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Nah itu ya. Jadi siapa yang ingin aman, siapa yang ingin lurus, siapa yang ingin damai, siapa yang ingin bahagia, ikuti jalan siapa? Jalan Allah. Liman syaa minkum falyastaqim. Jadi Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang memang ingin istiqomah. Maka orang yang istiqomah berada di atas jalan Ar-Rahman, dia akan merasa aman. Dan siapa yang ingin mendapatkan rasa aman, dia harus berada di atas jalannya Ar-Rahman. Gitu ya. Baik. Kemudian kita balik lagi ke surat Al-Infitar. Pembahasan utamanya adalah memberikan peringatan terhadap tipu daya kehidupan dunia yang fana. Memberikan peringatan terhadap tipu daya kehidupan dunia yang fana. Tidak sedikit Bapak Jemaah, Quran itu membahas tentang ingat dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Bukan satu surat ini, banyak sekali. Di antara di dalam surat Al-Kahfi juga. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta anak-anak hanya perhiasan kehidupan dunia saja. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Sedangkan amalan yang senantiasa yang kontinu kita lakukan itu khair, itu lebih baik untuk kita jadikan sebagai tabungan dan harapan agar kita selamat di hadapan Allah. Tapi dunia nggak bisa diharapkan. Dunia nggak bisa diharapkan agar kita bisa selamat di hadapan Allah. Tapi dengan dunia yang digunakan dalam ketaatan itu bisa kita harapkan menyelamatkan kita dan mendapatkan rasa aman di jalan Ar-Rahman. Baik. Tema-tema surat Al-Infitar. Yang pertama, gambaran sebagian huru-hara hari kiamat 1 sampai 4 tadi ya. Bintang-bintang berserakan. Kemudian lautan dijadikan meluap, tumpah. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, akan bangkit manusia. Baik. Kemudian yang kedua, tertipunya manusia dengan kehidupan dunia dan kelalaian mereka dari mengingat Allah. Ya kita baca ya. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang terpedaya dan tertipu dengan kehidupan dunia. Dari ayat yang ke-6, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang atau sempurna dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menusuk tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi di sini intisarinya ada pada kalimat ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayamu lupa dengan Allah? Apa yang memperdayamu terus dalam kelalaian? Ya. Dan lagi-lagi intinya adalah karena tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau itu ya, coba silakan kita pikirkan.
Kita lupa zikir rata-rata kenapa? Karena dalam benak kita dunia yang masih dominan daripada ingat akhirat, ingat agama. Jadi lupa. Coba kalau akhirat nggak mungkin. Kalau dia ingat akhirat pasti bisa berasal dengan mengingat Allah. Pasti. Ingat ini subhanallah. Alhamdulillah. Ya, orang yang hatinya condong kepada kehidupan dunia, ya, pikirannya uang 1 juta, 5 juta, 1 M, 2 M, rumah, mewah, lampu, itu ya, semuanya dibeli. Jadi lisannya apa? Lisannya kalau lisannya berat untuk apa? Zikrullah. Karena membahas zikrullah, saya ingin menyampaikan sebuah amalan yang ringan kepada teman. Dan ini silahkan dikiatkan. Apalagi kita sekarang misalnya sedekahnya kita terbatas karena lagi iktikaf. Walaupun bisa transfer ya ke orang bisa. Nabi SAW mengatakan, Subhanallah wa bihamdi ahabbu ilallahi min infaqi jabal Uhud, min infaqi mirta jabal dahab, atau khairun min infaq jabal dahab. Ucapan subhanallahi wa bihamdi lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya dibandingkan berinfak dengan 1 gunung emas. Subhanallah, ini kita sedang lupakan. Jadi zikir ternyata lebih besar pahalanya dibandingkan berinfak. Tapi bukan berarti kita jadi gak berinfak, ya. Tapi lebih besar pahalanya. Kenapa? Kadang orang bertanya-tanya, Ustaz, saya udah bekerja nih, ya nggak Pak? Kadang nggak masuk akal Pak. Kan zikir mah nggak mudah, cuma subhanallah bihamdi. Sedangkan kalau infak, sedekah harus kerja dulu, mikir-mikir dulu, perhitungan dulu, capek dulu, dikeluarkan, ada dikorbankan. Karena intisari daripada ibadah adalah mengingat Allah. Siapa yang bersedekah tapi bukan dalam rangka mengingat Allah, ya, cuma sedekahnya. Makanya perbandingan siapa yang berzikir dan dengan hakikat zikir ya, yang ia renungkan, yang ia pahami, subhanallah, Allah maha suci, wa bihamdi, dan Allah maha terpuji. Ingat sama Allah dan terbayang, kemudian terenungkan di dalam sanubari, dalam hati, dalam jiwa, itu jauh lebih besar pahalanya dan jauh lebih dicintai Allah daripada berinfak 1 gunung emas. Coba bayangkan, ada nggak orang sekaya-kaya di dunia ini punya 1 gunung emas? Nggak ada. Orang punya 1 kilo aja udah kaya benar. 1 kilo berarti berapa gram? 1000 gram. 1 gramnya sekarang 1,5 juta misalnya. Kali 1000 berapa? Ada berarti yang kayak dunia ya. Tapi modelnya duit, tinggal dibeliin 1 kilo dapat. Tapi sekarang kalau ada orang jalan sebesar gunung segede masjid ini, gunung, tapi dia lihat gunung Salak aja udah dekat. Kita bayangkan itu emas yang diinfakkan seorang dan masih lebih Allah cintai, kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi. Langsung amalin Pak. Langsung amalin. Subhanallahi wa bihamdihi. Ini hadisnya sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib. Baik, lanjutkan. Tadi sampai mana kita? Ayat 2 ya. Yang ketiga, malaikat pencatat senantiasa mencatat perbuatan manusia. Malaikat pencatat senantiasa mencatat perbuatan manusia. Yang keempat, tempat kembali orang-orang yang baik dan buruk di hari kiamat. 13 sampai 16. Ya, tempatnya orang-orang baik ke surga dan tempat orang-orang yang buruk ke neraka. Innal abrar lafi na'im, innal fujjar lafi jahim. Itu.
Baik, kemudian yang berikutnya faedah surat Al-Infitar. Yang pertama, sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat." Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Yakni apa yang telah dikerjakan, yaitu yang mereka kerjakan dari amal yang baik dan buruk. Yang mereka lalaikan, yakni amalan-amalan yang mereka sunnahkan dari amalan baik dan buruk, hingga amalan tersebut di kehidupan setelah matinya. Oleh karena itu, seorang mukmin harus senantiasa menghabiskan waktunya dalam kebaikan dan menjauhi keburukan semua makhluknya. Karena dia nanti akan dihadapkan dengan itu, yang baik dan yang buruk. Yang kedua, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Jadi kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang terbaik dari sisi penciptaannya dan sebagainya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian tadi juga sudah dibacakan ya. Tadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang menciptakanmu, yang menyempurnakan penciptaannya dan menjadikannya seimbang. Jadi nggak ada yang berat sebelah. Kita lihat gunung ada yang sengklek ini, ada yang begini di gunung ya. Manusia bagaimanapun sempurna. Makanya pernah ada satu cerita ya, satu hadis. Ada seorang sahabat yang dia punya kekurangan di bentuk kakinya. Bentuk kakinya itu apa namanya kalau itu? Jadi dia bentuk kakinya. Dia nggak ketahuan sahabat ini, maka isbal dia. Isbal, dia menjulurkan celananya atau kain sarungnya di bawah mata kaki dan nggak kelihatan, biar ketutupan. Kemudian Nabi mengatakan, apa gerangan engkau menutup sampai bawah mata kaki ini? Saya mau, ya Rasulullah, kaki saya ada kecacatan, ada kekurangan. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ciptaan Allah tetap sempurna. Maka semenjak sahabat yang mengenal ucapan itu, Nabi tidak pernah jumpai kecuali kain sarungnya atau kain celananya sampai di atas tengah betis segini, atungnya nggak tamu-tamu sampai segini. Ya memang sunahnya segini, cuma di bawah boleh, yang penting jangan di bawah mata kaki. Ada yang bahkan sampai di bawah telapak kaki. Bagi laki-laki, kalau bagi perempuan tak masalah. Yang berikutnya, salah satu sebab seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalannya adalah mengetahui keberadaan malaikat pencatat amal, dan mereka senantiasa mencatat perkataan dan perbuatan hamba. Jadi salah satunya itu kita mengimani iman kepada malaikat. Jadi setiap kemarin saya sampaikan, bukan di sini kayaknya, atau di sini mungkin saya nggak tahu karena karena kemana-mana karena lupa di mana. Salah satu konsekuensi daripada iman, nah ini salah satunya. Ketika Rasul mengatakan antum minabillahi wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, mengetahui perbuatan-perbuatan mereka yang membuat kita tercegah dari keburukan dan semangat dalam kebaikan. Kenapa? Karena malaikat mencatat. Ketika kita melakukan kebaikan, salah satu harapannya dicatat sama malaikat untuk dilaporkan kepada Allah. Dan sama, ketika kita muraqabah, maka akan dicatat oleh malaikat. Begitu. Yang keempat, yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memiliki seorang budak laki-laki. Lalu ia memanggilnya, namun budaknya tersebut tidak menjawab.
Kemudian Ali melihatnya sedang berada di pintu. Kemudian ia berkata, "Mengapa kau tidak menjawab panggilanku?" Ia berkata, "Karena saya tahu engkau adalah orang yang lembut dan tidak akan menghukum diriku." Subhanallah. Dia sengaja. Apakah dihukum ini? Ustaznya baik dan bisa terus tapi nggak jadi hukum. Ya sudah. Misalnya ya. Nah seperti itu. Maka Ali pun merasa senang dengan jawabannya. Ia pun memerdekakannya. Tidaklah satupun dari manusia melainkan Allah akan berbicara dan bertanya kepadanya. Sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang ditalkin hujannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham maksud dari kisah ini intinya? Orang yang berbahagia adalah orang yang ditalkin hujannya oleh Allah. Talkin itu didiktekan oleh Allah. Apa alasan ketika Allah tanya, kemudian dia bisa jawab. Jawabannya didiktekan sama Allah. Nah inilah orang yang berbahagia. Baik, Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Alhamdulillah ya. Ini beberapa waktu kita sudah hampir menginjak 1/3 juz. Tinggal setengah selesai. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ya silakan. Oh sebentar. Mau siapa dulu nih? Apa dulu? Betul. Silakan. Ya. Pertanyaannya, apakah sebagaimana mu'alaf kalau dia masuk Islam maka dihapuskan semua dosa-dosanya, diulang lagi dari nol? Ibaratnya kalau hotel motor tuh apa namanya? Tasbih gini. Ya tasbih yang dipencet itu, ya kan? Itu kan bisa dinolkan lagi ya. Maka Islam itu kata Nabi SAW, al-Islam yajibu ma qablah. Orang masuk Islam itu menghapuskan apapun yang dilakukan dari dosa-dosa maksiatnya di masa yang lalu. Apakah ini berlaku hanya untuk orang kafir yang masuk Islam? Apakah untuk orang Islam yang dia juga melaksanakan yang namanya taubatan nasuha? Maka jawabannya ya, taubat nasuha juga menghapuskan seluruh dosa. Dengan syarat taubatnya nasuha. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa, maka seolah-olah dia tidak punya dosa. Orang yang bertobat dari dosa seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa di masa lalunya. Itu salah satu jalan menghapuskan dosa. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Tadi kan terkait dengan sumpah itu ada dua. Yang pertama jawab puasa. Tiga. Oh iya, itu namanya bukan dua bentuk sumpah, bukan, tapi itu coba saudara lainnya yang masih kuliah jadi masih matang, masih ingat ya? Coba ini sumpah apa namanya? Aduh, judulnya tuh ya. Bukan pembagian sumpah, tapi kategori. Bukan dengan kategori. Jadi dalam Al-Quran itu urutan sumpah, ketika Allah bersumpah itu urutannya seperti apa? Pertama ada harf qasam namanya. Dan di sini Allah menggunakan ya seperti was-sama'i misalnya. Ada wa, ada bi, ada ta. Kan wallahi billahi tallahi kan begitu. Ada qasam sumpahnya, ada muqsam yang disumpahinya. Coba masih ingat ya? Saudaranya masih ingat ya? Masih lupa juga? Iya, ada tul qasam ya. Yang pertama ada tul qasam. Ada tul qasam itu huruf yang digunakan untuk bersumpah itu cuma 3. Waw, ba, dan ta. Ada lagi?
Ya, muqsam bih. Apa muqsam bih itu? Ininya, zatnya, bukan zatnya. Sesuatu yang digunakan bersumpah. Kalau kita Allah nggak boleh yang lain. Kalau Allah bebas dengan makhluknya, itu muqsam bih. Kemudian muqsam alaih kalau nggak salah ya. Muqsam alaih itu apanya? Hah? Setelah muqsam bihnya. Berarti yang tadi yang alimat nafsu mahdharat. Itu maksudnya jawabul qasam atau muqsam alaih itu. Dalam ketukar ya. Itu kayaknya jawabul qasamnya kalau nggak salah. Nanti itu ada di pelajaran itu nanti apa? Usul tafsir. Itu ada ya. Nanti aku baca tentang qasam langsung ada. Wajar manusia ya, bukan nabi. Oh iya, sama nama lain ya. Nama lain dari muqsam alaih jawabul qasam sama berarti. Jadi ada qasam itu huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ada muqsam bihi, sesuatu yang digunakan dalam bersumpah. Kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, maka nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ada kemudian muqsam alaihi, atau dengan kata lain jawabul qasam. Ada setelah sumpah kan ada sesuatu yang diungkapkan. Demi Allah. Nah, apa jawabul qasamnya? Saya akan pergi. Nah, itu jawabul qasam namanya. Demi Allah, saya nggak memberi. Demi itu adalah jawabul qasam. Allah muqsam bihi, jawabul qasamnya adalah saya tidak mencuri. Contoh seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada? Cukup ya? Baik, kita cukupkan. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.